Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, puji syukur kita berkahdirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu walaupun hanya lewat daring pada kesempatan MPLS, yaitu pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru di SMA Muhammad I Palangkaraya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa hal terkait dengan kurikulum dan juga pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Muhammad I Palangkaraya. Anak-anakku semuanya yang Ibu banggakan, terkait dengan kurikulum di SMA Muhammad I Palangkaraya, Ibu sampaikan bahwa di SMA ini juga menyelenggarakan kurikulum 2013. Ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di SMP. Hanya beberapa istilah yang mungkin agak berbeda, maka akan Ibu paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah nanti pada kurikulum 2013 ini ada sebutannya yaitu peminatan. Nah, peminatan ini dilaksanakan atau sudah ditempuh di kelas 10 yang pada saat nanti kalian juga akan ada pada peminatan masing-masing. Di SMA Muhammad I Palangkaraya ada 2 peminatan, yaitu peminatan IPA dan juga peminatan IPS. Nah, selain peminatan, tadi Ibu katakan juga ada mata pelajaran yang harus kalian tempuh, yaitu yang pertama ada mata pelajaran yang sifatnya adalah atau kategori umum atau wajib juga boleh. Nah, mata pelajaran dengan kategori umum ini itu akan ditempuh baik pada peminatan IPA ataupun juga pada peminatan IPS. Kemudian ada mapel peminatan. Nah, mapel peminatan ini adalah mata pelajaran yang menjadi ciri khas dari masing-masing peminatan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya adalah mapel lintas minat. Dikatakan lintas minat berarti ada kemungkinan nanti yang peminatan IPA itu mempelajari salah satu mata pelajaran di peminatan IPS. Demikian juga yang peminatan IPS akan belajar salah satu mata pelajaran yang peminatan IPA. Selanjutnya nanti kalau yang kategori mapel umum ya sama seperti waktu kalian masih di SMP, itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada PKN, ada bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, dan itu hal-hal yang memang mapel yang sudah kalian pelajari di SMP. Kemudian yang lebih spesifik lagi, Bu katakan tadi adalah mata pelajaran peminatan. Nah, apa yang membedakan? Kalau di peminatan IPA yang menjadi ciri mata pelajaran utamanya adalah ada fisika, ada kimia, biologi, dan matematika. Bagi yang IPS, apa mapel peminatannya yang menjadi ciri khasnya? Ada sejarah, ada sosiologi, geografi, dan juga ekonomi. Nah, kemudian pada mata pelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, yang itu memang harus kalian tempuh nanti. Nah, berikutnya adalah kalau tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan mata pelajaran kalian tempuh di SMA Muhammad I Palangkaraya yang sudah menggunakan kurikulum 2013, maka sekarang bagaimana nih metode pembelajarannya pada masa seperti sekarang ini? Ketika keadaan normal ya tentu pembelajaran tatap muka seperti biasa, sesuai dengan permintaan masing-masing di kelasnya masing-masing. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran secara tatap muka belum dapat dilaksanakan, sehingga yang ditempuh oleh sekolah adalah pembelajaran melalui daring dan juga melalui luring. Mungkin ada yang bertanya, apa itu Bu? Ada daring, ada luring. Daring itu adalah dalam jaringan. Maksudnya
pembelajaran yang dilaksanakan itu juga menggunakan fasilitas internet misalnya seperti itu. Kalau luring berarti di luar jaringan, maka proses pembelajarannya tidak menggunakan jaringan internet tertentu, misalnya dengan menggunakan modul, penugasan dan lain sebagainya. Lah tentu di sekolah kita nanti bisa kombinasi daring dan luring. Daringnya nanti, nah ini kita bisa menggunakan beberapa fitur-fitur atau layanan baik yang disediakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak mitra. Kalau dari pemerintah melalui Pusdatin Kemdikbud itu ada portal Rumah Belajar. Nah, di sana nanti ada sumber-sumber belajar juga yang bisa kalian akses untuk sebagai bimbingan atau media belajar kalian semuanya. Juga ada lab maya jika diperlukan, itu juga dimungkinkan bisa. Dan tentunya kalau pembelajaran seperti itu tetap nanti akan dibantu dengan menggunakan smartphone dan tentunya. Nah, yang paling familiar untuk kita semua kan ada WhatsApp, kemudian juga ada Google Classroom. Nah, nanti tinggal Bapak dan Ibu guru akan memberikan bimbingan dan arahan kepada semua siswa bagaimana nanti pembelajaran agar dapat dilaksanakan seefisien dan tentunya tujuan pembelajaran akan dapat tercapai. Nah, kemudian kalau tadi terkait dengan pemberian modul melalui luring, nah itu juga mungkin nanti bisa dilakukan, tapi mungkin tetap yang paling dapat kita lakukan, yang penting kalian tetap belajar dari rumah saja. Nah, harapan kita semuanya adalah bahwa masa COVID-19 ini tentu akan segera berakhir mudah-mudahan, sehingga pembelajaran akan dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, interaksi kita dapat kita laksanakan sebagaimana biasanya, dan tentu kami, Bapak dan Ibu guru, selalu berharap bahwa walaupun belajar di rumah, kalian tetap untuk berdisiplin, untuk punya motivasi dan semangat yang tinggi. Tanpa kedisiplinan, tanpa motivasi, maka belajar dimanapun tentu tidak akan dapat mencapai tujuan. Tapi dengan disiplin yang tinggi, dengan motivasi belajar yang kuat, belajar dari rumah, belajar di sekolah, insya Allah tujuan kalian sebagai pelajar, cita-cita kalian tentu akan dapat terwujud di kesempatan yang akan datang. Bersama kami di SMA Muhammad I Palangkaraya, kalian akan dapat mewujudkan mimpi-mimpi itu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi kepada kalian semuanya, anak-anakku yang hebat, siswa SMA Muhammad I Palangkaraya, tolong dapat dimaklumi semuanya bagaimana nanti pembelajaran kita laksanakan dalam semester ini, dan sampai kapan tentu kita akan sambil menunggu kebijakan dari pihak pemerintah tentunya setelah melakukan analisa-analisa bagaimana dan waktunya kapan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tatap muka kembali. Sekali lagi kita masih menunggu dulu dan kita berharap pembelajaran dari rumah dapat berlangsung secara tertib, lancar dan tentu efisien, dan yang paling utama adalah tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anakku sekalian, para peserta didik baru. Di sini Bapak sebagai wakil kesiswaan akan menyampaikan tata tertib di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Sekolah kita adalah sekolah yang belajarnya 5 hari, yaitu full day. Karena itu masuknya dimulai dari 6.30 sampai jam 15 atau jam 3.45. Karena itu seluruh siswa diharapkan 15 menit sebelum proses belajar mengajar
itu sudah ada di sekolah. Gimana kalau misalnya ada yang telat? Nah, bisa saja lapor kepada bapak atau ibu guru piket. Lalu di sekolah kita juga ada harus menempatkan parkir yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Tidak boleh parkir di luar sekolah. Pada waktu pagi hari masuk belajar, kita diwajibkan untuk berdoa. Sebelumnya dibersihkan dulu lingkungan kelasnya, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Karena itu lingkungan kelas juga lingkungan sekolah juga harus selalu bersih. Oleh karena itu jaga kebersihan dari semua pihak. Yang berikutnya, pada waktu proses belajar mengajar, seluruh siswa harus konsen dengan belajarnya, tidak boleh main-main. Penggunaan HP harus seizin dengan pihak bapak atau ibu guru yang mengajarkan kelas. Apabila HP pada waktu kita belajar, HP harus dimatikan. Tapi HP bisa dibuka apabila disuruh atau diminta oleh bapak atau ibu guru yang mengajar kelas untuk membrowsing hal-hal yang perlu dipelajari. Di sekolah kita itu istirahat ada 3 kali. Pertama istirahat makan, yang kedua istirahat untuk sholat zuhur, dan yang berikutnya adalah untuk sholat asar. Anak-anak sekalian, bahwa di dalam melaksanakan sholat zuhur itu walaupun sebenarnya adalah urusan pribadi, tapi selalu dipantau dari pihak sekolah. Artinya selalu diawasin dari sekolah. Masih siapa? Adalah tim ketertiban sekolah, karena dalam rangka pendidikan sekolah kita. Yang berikutnya, untuk ini waktu untuk sholat duha pun juga bisa dimanfaatkan. Artinya diberi waktu untuk siswa untuk bisa sholat duha untuk pagi hari. Berikutnya adalah pada apel. Siswa harus semuanya ngikutin apel. Sekian persen tidak ikut apel, itu pun ada poin tertentu. Itu mengenai proses belajar mengajar. Dan tugas-tugas dari bapak dan ibu guru pun juga harus diikuti. Lalu berikutnya adalah mengenai berpakaian. Cara berpakaian di sekolah ditentukan oleh pihak sekolah. Misalnya saja, siswa pada waktu menggunakan celana, baju dan seterusnya itu ditentukan oleh pihak sekolah. Misalnya celana untuk bawahnya minimal 20 cm. Tidak boleh yang pakai pensil. Demikian juga untuk yang perempuan, misalnya saja pada bajunya biasanya dikecilkan, itu tidak diperkenankan. Harus menutupi pantat. Dan juga tidak boleh diperpendek bajunya. Lalu juga tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebih, karena yang berlebih tidak diperkenan dari sekolah. Ya secukupnya saja, pakai anting sekian gram dan seterusnya. Itu mengenai cara berpakaian di sekolah SMA Muhammadiyah 1. Berikut juga mengenai perilaku. Perilaku kita di sekolah Muhammadiyah dibatasi. Artinya hal-hal yang sekiranya bertentangan atau tidak diperkenankan itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya pakai anting, lalu bertato, itu pun juga tidak dibenarkan. Demikian juga di sekolah kita tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh itu yang mata dipakai ya calak dan seterusnya. Begincu juga masih belum boleh. Ya, begincu juga masih belum boleh. Berikutnya juga mengenai ini narkoba, jelas itu minuman keras dan sebagainya. Itu semuanya adalah demi pendidikan kita, demi karakter kita, perbaikan kita. Dari apa yang kita laksanakan di sekolah, di rumah dan seterusnya, marilah kita bentuk watak dan karakter kita, sehingga diharapkan kita ke depan kita pinter dalam ilmu pendidikan, tapi juga perilakunya, tingkah lakunya itu mari kita belajar
Itulah hal yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Karena itu mari kita bergabung di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya dalam rangka meneliti masa depan dan mempersiapkan karakter-karakter kita yang lebih baik. Di sekolah kita, di samping sekolah adiwiyata, juga sekolah berwawasan kewirausahaan. Artinya apa? Kita dilatih untuk belajar mandiri. Walaupun kita bukan sekolah kejuruan, tapi itu pun juga diajarkan cara-cara berwirausaha di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Dan saya kira tata tertib yang ada itu tidak berbeda dengan aturan-aturan yang ada di sekolah lain. Tapi lebih khusus di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya ini, bahwa arah pembentukan karakter secara Islam itu lebih ditekankan. Hanya ada di Palangkaraya ini tempat ibadah yang bisa mencukupi seluruh siswa untuk beribadah, terutama sekali sholat. Itu hanya di SMA Muhammadiyah 1. Masjidnya besar, lantai 3, siap untuk menampung seluruh siswa, bahkan SMP dan perguruan tinggi pun siap untuk menampungnya. Karena itu mari kita bergabung di SMA Muhammadiyah ini, kita bentuk karakter kita dengan sebaik-baiknya. Tentunya diawalin dari kita semuanya. Apabila kita ada niat yang baik untuk maju dan berdepan, insya Allah kita bisa. Ya, insya Allah kita bisa. Tentunya dibentuk itu semuanya dengan adanya kerjasama dari pihak sekolah, dari pihak siswa itu sendiri, dan juga kerjasama dengan orang tua. Sekolah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan orang tua. Karena itu dukungan dari orang tua, dukungan dari masyarakat itulah sangat kita perlukan, sangat kita harapkan demi kelangsungan, demi kebaikan SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku siswa SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya pada tahun ajaran 2020 pada kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ibu Yusriwati di SMA Muhammadiyah ini sebagai wakil sarana dan prasarana. Selain itu juga saya juga mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Sebagai wakil bidang sarana dan prasarana, saya akan memperkenalkan kepada para siswa semuanya bahwa di SMA 1 Muhammadiyah Palangkaraya ini kita memiliki fasilitas sekolah yang sangat memadai. Ya. Yang pertama, kita bisa melihat dari gedung yang ada SMA kita ini terdiri dari ada ruang belajar, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, dan ruang rapat, juga ruang UKS, ruang BPBK, semuanya tersedia di sini. Fasilitas yang lain juga akan saya sampaikan, misalnya kita juga di sini memiliki laboratorium. Begitu banyak laboratorium yang tersedia di sekolah kita. Yang pertama adalah laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium komputer, sampai kita juga memiliki laboratorium menjahit sebagai sarana siswa untuk mengasah life skill-nya di SMA ini. Yang ketiga,
kita juga memiliki lingkungan yang nyaman. Kenapa Ibu mengatakan lingkungan kita nyaman? Karena di sekolah kita di SMA 1 Muhammadiyah Palangkaraya ini tersedia taman-taman sekolah, meskipun kecil tapi ditumbuhi oleh tanaman yang memang terpelihara dengan baik. Setelah itu kita juga memiliki greenhouse dan juga kolam sebagai sarana kita untuk refreshing kejenuhan kita belajar, karena kita belajar dari pagi sampai sore, sehingga ini semua bisa dilengkapi oleh sekolah. Selain itu juga kita juga bisa beribadah dengan khusyuk dan tepat waktu, karena di lingkungan kita sudah tersedia masjid misalnya ya, yang tersedia di komplek perguruan kita, dan sholat duha pun di sekolah ini sudah terjadwal secara teratur oleh bidang keagamaannya, sehingga itu semua bisa mengasah keimanan para siswa semakin menjadi baik. Selain itu juga fasilitas yang lain, kita juga tersedia perpustakaan. Perpustakaan kita termasuk perpustakaan yang sangat memadai, karena dari segi akreditasi kita sudah terakreditasi. Begitu banyak buku yang tersedia, sudah lebih dari 1000 judul buku yang ada tersedia di perpustakaan sekolah kita. Pojok-pojok baca juga tersedia di sekolah ini untuk mendukung literasi para siswa semakin hari semakin bisa mengasah keilmuannya. Yang berikutnya lagi, fasilitas yang tidak kalah pentingnya adalah kantin sekolah. Kantin sekolah kita meskipun jumlahnya belum balance atau seimbang dengan jumlah siswa secara keseluruhan, tapi dari segi kebersihan, kenyamanan lingkungan, sekolah kita sudah terdaftar sebagai kantin sehat. Ya. Setelah itu kita juga memiliki parkir yang memadai, yang selalu terpantau oleh CCTV. Nah, barangkali ini secara garis besar fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah ini. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada para siswa, bahwa di sekolah kita pembayaran sekolah itu tidak lagi dilakukan secara pembayaran langsung di loket sekolah, tetapi pembayaran sekolah ini dilakukan melalui bank-bank yang sudah kita anggap bekerja sama dengan kita. Di antaranya adalah Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Nah, begitu banyak harapan dari kami, dari pihak sekolah kepada para siswa semuanya, agar bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah ini dengan baik. Karena apa yang kita rasakan saat ini adalah semuanya adalah dari apa yang kalian berikan kepada sekolah selama ini. Nah, selamat bergabung para siswaku semuanya dengan SMA Muhammadiyah.
Ibu doakan semoga kalian merasa nyaman dan kelak kalian bisa berhasil dari SMA Muhammadiyah menjadi anak-anak yang cerdas, takwa, dan beriman. Selamat bergabung di SMA Muhammadiyah. Semoga semuanya menjadi senang dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.